Demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktik coaching. Coach, Koci, pengamat. Oleh Inengah Rudiana SPD, SMA Negeri 1 Rambang Utara, Lampung Timur, Provinsi Lampung, calon guru penggerak angkatan 6. Anggota kelompok untuk praktik coaching. Yang pertama Inengah Rudiana, yang kedua Tri Nur Halimah, yang ketiga Siti Rohaila. Tujuan pembelajaran khusus, CGP dapat melakukan praktik coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Formasi praktik percakapan coaching yang digunakan, praktik 1 ya, sebagai pengamat, lalu sebagai coach, coaching. Lalu praktik keduanya menjadi pengamat, coach, coaching. Praktik tiganya pengamat, coach, coaching secara bergantian. Berikut praktik coaching dengan formasi coach, coaching, pengamat yang kami lakukan. Baik, Assalamualaikum Pak Nengah dan Bu Tri, gimana kabarnya? Sehat, Bu Ella. Bu Ella apa kabar? Ya, alhamdulillah sehat. Nah ini rencananya mau Pak Nengah ini mau mengcoaching Bu Tri ya? Iya. Ini nanti dari proses coaching ini kompetensi apa yang ingin Pak Nengah kembangkan? Oke Bu, dari 3 kompetensi coaching yaitu present, mendengarkan aktif, melontarkan pertanyaan berbobot. Nanti yang ingin saya tampilkan adalah kemampuan melontarkan pertanyaan berbobot. Baik, nah itu indikator pencapaiannya apa Pak? Nah, indikatornya nanti pada saat saya coaching dengan Bu Tri, nanti Bu Tri mampu membuat kesimpulan atau membuat solusi ya dari permasalahan yang dihadapi oleh Bu Tri. Baik, oke, kalau begitu kita mulai saja. Silakan Pak Nengah dan Bu Tri. Oke, terima kasih Bella. Selamat malam Bu Tri. Malam Pak Nengah. Apa kabar Bu Tri hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, kemarin Bu Tri menghubungi saya mau diskusi tentang permasalahan yang ada di sekolah Ibu ya. Tentang apa itu Bu? Tentang ketertiban guru-guru Pak. Karena di sini kan saya diamanahi untuk menjadi wakakurikulum buat membantu kepala sekolah menertibkan guru-guru begitu. Oke, jadi Ibu ingin diskusi tentang bagaimana ya meningkatkan kompetensi disiplin guru-guru di sekolah saat Ibu jadi wakakurikulum Bu ya. Iya betul Pak. Mungkin Ibu bisa cerita Bu situasinya seperti apa saat ini? Begini Pak, sebelumnya ya, mungkin saya akan cerita sebelumnya. Sebelum saya menjadi wakakurikulum itu kondisi ketertiban guru-guru kami itu lumayan memprihatinkan Pak. Dalam artian begini, bel pagi masuk itu jam 7.15, tapi seringkali jam 7:30 guru-guru itu baru hadir. Nah, setelah ajaran baru, saya diminta untuk membantu kepala sekolah oleh yayasan. Saya dipilih atau ditunjuk untuk membantu dalam hal bidang kurikulum karena melihat mungkin latar belakang saya itu awalnya adalah seorang guru penggerak dan saya adalah aktivis Pak, begitu. Makanya harapannya adalah dengan saya menjadi wakakurikulum itu bisa membantu teman-teman lain untuk bisa aktif masuk sesuai tepat waktu begitu. Oke, berarti situasinya sebelum Ibu jadi wakakurikulum itu istilah guru-gurunya banyak tidak disiplin Bu ya.
Iya tampak begitu. dari kehadirannya. Ya, di mana jam 7.15 rata-rata datangnya lewat. Nah, akhirnya kepala sekolah menunjuk ibu sebagai waka kurikulum, di mana Iya misinya luar betul. biasa ya. Secara tidak langsung itu mendisiplinkan agar Iya sekolahnya betul. menjadi maju. Terus gimana, Bu? Saat mulai ibu pertama menjabat itu seperti apa? Apakah masih sama seperti kemarin? Seperti yang dulu? Awalnya sebenarnya saya ini eh, tidak menerima tawaran itu, Pak. Hmm, Tapi karena saya termasuk orang yang merintis SMK, hmm, hati saya merasa terpanggil, ya. hmm. Kalau bukan kita siapa lagi yang akan Hmm, menertibkan teman-teman begitu, Pak. oke. Jadi akhirnya saya terima tawaran itu dengan konsekuensi dalam diri saya sendiri. Saya harus bisa lebih baik. Saya harus bisa merubah kedisiplinan guru-guru. Itu beban dalam hati yang sangat luar biasa bagi saya sampai saat ini, Pak. Berarti saat Bu Tri jadi waka kurikulum, situasi yang ingin Ibu harapkan sebagai waka kurikulum itu terhadap sekolah, guru-guru, dan murid seperti apa, Bu? Yang pertama, khususnya mungkin buat guru-guru Iya, ya buat Pak, karena guru-guru. saya di Fokus. kurikulum, itu yang pertama sendiri adalah tentang ketertiban. Yang pertama bagi saya, guru itu wajib hadir 10 menit sebelum eh, bel berbunyi atau sebelum masuk pelajaran yang pertama. Yang kedua, guru itu keluar kelas tepat waktu. Dan yang ketiga, guru itu pulang sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat sekolah, Pak. Begitu. Oke, berarti situasi yang ingin dibuatkan saat jabat kurikulum itu adalah ya guru-guru datang 10 menit sebelum bel ya, masuk sekolah Mm, dan pulang ya sesuai jadwalnya. Nah, betul. apa yang bisa Ibu lakukan, Bu, agar hal tersebut bisa terjadi, Bu? Nah, hal yang pertama saya lakukan awal itu adalah saya mencontohkan, Pak. Jad- Eh, dengan saya ini berangkat lebih awal dibanding teman-teman yang lain begitu, Pak. Nah, awalnya begitu. Mungkin satu dua guru melihat, dia akhirnya mengikuti saya berangkat pagi, ya. Lama-lama mungkin karena saya berangkat pagi, teman-teman yang lain malu ketika Mm-mm. beliau itu terlambat, ya Pak. Nah, di sini karena sekolah kami ini masuk jam 7.15, maka jam 7.20 itu saya mewajibkan diri saya buat keliling per kelas, Pak. Jadi Mm-mm. 24 rombel itu saya keliling dari ujung sampai ujung. Saya lihat, saya cek satu persatu kelas itu sudah ada gurunya atau belum. Hmm. Terkadang masih ada nih kelas-kelas yang kosong, maka kita harus menghubungi guru yang mengajar di kelas tersebut. Begitu, Pak. Jadi untuk guru-guru yang tidak disiplin dari 24 rombel itu kan berarti ada 24 guru tuh. Nah, untuk guru-guru yang Iya, tidak betul. disiplin itu apa yang Ibu rencana lakukan, Bu, supaya mereka itu disiplin sesuai yang Ibu bilang tadi, datangnya ya minimal 15 menit sebelum bel lah. Terus jangan Iya. bolos. Nah, rencananya Ibu tuh bagaimana, Bu, Hmm. supaya berhasil? Yang pertama saya akan lakukan yaitu yang pertama saya akan berbicara empat mata, Pak. Hmm, Apalagi kita kan perempuan ya. hmm, Mungkin ketika kita berbicara dengan teman, hmm, dengan lawan jenis itu akan kita lebih enak atau akan lebih direspon gitu. hmm. Nah, yang pertama kita bicara dari hati ke hati, ya. Kalau tidak bisa, guru itu akan saya laporkan ke kepala sekolah. Oh, jadi Ibu Setelah manggilnya, itu hmm, manggilnya berdua dulu awalnya gitu ya? enggak, Pak. Hmm, Awalnya berdua, awalnya hmm. berdua. Kalau itu tidak Oh mempan, iya, iya. itu akan saya naikkan ke kepala sekolah. Setelah itu kita buat surat perjanjian, Pak. Hmm. Jadi ketika guru itu 3 kali dia hadir terlambat, maka saya berhak memanggil untuk bertemu dengan kepala sekolah, begitu, Pak. Selain itu ada ide lain, Bu? Selain memanggilnya supaya bisa mengena ke hatinya Bapak Ibu guru yang Kalau sudah berlebihan, hmm? itu biasanya kita
buat surat perjanjian di atas materai. Hmm. Kayak waktu itu saya juga sempat mengeluarkan guru, Pak. Terus terang baru satu wakaf kurikulum yang dia berani melaporkan dan mengeluarkan guru. Oke. Berarti rencana Ibu itu dalam mendisiplinkan guru berarti pertama dengan cara memanggil. Terus kalau memang tidak juga nanti dibawa ke kepala sekolah. Dan kalau emang benar-benar sangat melanggar itu dikeluarkan, Bu ya. Itu efektif nggak, Bu? Iya, dibuatkan surat perjanjian dulu, Heeh. Pak. Jadi ada SP12, tetap langsung kita keluarkan setelah itu. Itu efektif nggak, Bu? Lah kejadian itu. Gimana? Efektif nggak dengan guru? Lumayan, Pak, lumayan efektif setelah satu guru yang kita melejamkan itu ya lumayan lumayan berpengaruh ke psikologis teman-teman. Ya, jadi yang lain mikir gitu, Bu ya. Iya, begitu, Pak. Selain itu, Bu, ada nggak, Bu, ide atau gagasan rencana lain yang top banget sehingga benar-benar mendisiplinkan guru dan itu menurut Ibu pasti berjalan efektif? Kalau yang paling efektif itu yang sudah dilakukan itu adalah dengan menelpon dan menegurnya langsung, Pak. Mungkin karena muka saya juga muka-muka judes gitu ya, Pak ya. Akhirnya dia mungkin nggak nyaman dengan sendirinya. Jadi ketika saya datang atau sudah di kelasnya, dia langsung masuk tanpa menegur saya. Buru-buru masuk begitu, Pak. Itu yang sudah. Nah, rencana yang terbaru ada, Bu? Mungkin? Kalau untuk saat ini belum sih, Pak, karena dengan cara itu aja sudah lumayan perubahan yang signifikan itu udah kelihatan, Pak. Oke, jadi rencana aksi Ibu itu adalah dengan cara menjadi contoh atau teladan ya, secara konsisten. Jadi Ibu melaksanakannya itu secara konsisten, Bu ya, sebagai contoh dan teladan ya? Konsisten, Pak. Jadi saya ini adalah waka yang tidak ada hari libur. Jadi saya ini datang pagi, pulang saya paling sore begitu. Oke. Rencana Ibu untuk semester depan seperti apa? Agar guru-gurunya lebih disiplin lagi? Lebih disiplin lagi yaitu dengan cara Menghadapi semester mengajak beberapa teman atau tim yang bisa diajak kerjasama untuk datang lebih pagi lagi, Pak. Jadi untuk memotivasi teman-teman lain begitu. Jadi itu rencananya Ibu, Bu ya? Itu sudah mulai apa akan dilakukan? Itu baru akan dilakukan, Kapan, Pak. Bu? Insya Allah nanti di semester 2 itu akan kita lakukan. Itu Ibu perlu dukungan dari kepala sekolah atau ketua yayasan nggak, Bu? Iya, itu dari kepala sekolah beserta staf jajaran semua harus mengikuti peraturan yang sudah kita buat. Kepala yayasan itu mengetahui nanti hasilnya apa baru kita lapor ke kepala yayasan, Pak. Oke. Nah, untuk memastikan rencananya Ibu itu berjalan nanti seperti apa, Bu? Bahwa rencana Ibu itu benar-benar berjalan tuh nanti gurunya seperti apa nanti Saya ini menilai bahwasanya rencana atau program ini berjalan yang pertama guru itu bisa hadir 10 menit sebelum bel. Yang pertama, yang kedua guru keluar kelas tepat waktu dan pulang sesuai dengan jam yang sudah ditentukan sama sekolah begitu, Pak. Oke. Nah, berarti nanti untuk semester depan ya, jadi kita bisa diskusi lebih lanjut apakah rencana Ibu ini berhasil atau tidak membuat guru-guru itu benar-benar disiplin memajukan sekolah. Oke gitu, Bu ya. Oke, nanti berikutnya kita bisa sambung diskusinya. Ini luar biasa ya. Gimana perasaannya, Bu, setelah diskusi seperti ini? Setelah saya cerita sama coach mungkin perasaannya lebih lega saja, Pak. Jadi unek-unek mungkin yang selama ini saya pendam itu
keluar dan sudah menemukan solusi begitu. Jadi kesimpulan diskusi kita ini apa, Bu? Kesimpulannya adalah untuk semester depan kita kerjasama dengan seluruh tim manajemen dan kepala sekolah untuk berangkat pagi beserta guru-guru yang mendukung agar teman-teman yang lain ikut termotivasi akan program sekolah buat ketertiban guru begitu, Pak. Oke, nanti saya minta komitmennya Bu Tri untuk melaksanakan itu semua ya, sehingga itu benar-benar dilaksanakan. Oke, Bu Tri, sampai Pak, jumpa di semester depan untuk mendiskusikan ini lagi. Ya, oke. Terima kasih, Bu Tri. Terima kasih. Oke. Ya, sama-sama, Pak. Oke. Ya, baik Pak Nengah dan Bu Tri, tadi sudah melaksanakan proses coaching ya. Kalau boleh saya menyampaikan beberapa catatan gitu ya. Tadi Pak Nengah dalam hal presence itu juga bagus, mendengarkan aktif, kemudian mengkonfirmasi tujuan gitu ya kepada Bu Tri, kemudian menangkap kata kunci, kemudian menggali informasi, terus bertanya dan bertanya apalagi, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot sampai Bu Tri itu menemukan solusi yang lain selain memanggil dan membawa ke kepala sekolah, yaitu dengan mengajak kepala sekolah dan rekan sejawat untuk memberikan teladan. Nah, ini saya pikir proses coachingnya sudah cukup baik gitu sih dari yang saya amati. Oke, terima kasih Bu Ella atas masukannya. Terima kasih, nanti saya tingkatkan lagi untuk berikut. Oke, untuk selanjutnya yang menjadi coach itu adalah Bu Tri. Saya coaching. Saya pengamat. Monggo Bu Tri wajahnya, Bu. Bentar, Pak. Nah, oke. Jadi Bu Tri coach, Bu Ella coach, saya sebagai pengamat. Oke. Selamat malam Bu Tri. Malam Pak Nengah. Nah, sekarang Ibu sebagai coach dan Bu Ella sebagai coach. Nah, pada saat coaching nanti kompetensi yang ingin Ibu tampilkan apa, Bu Tri? Oke, Bapak, saya tidak muluk-muluk di sini, yaitu sebagai coach, saya hanya ingin menunjukkan kemampuan coaching untuk melontarkan pertanyaan berbobot begitu, Pak. Oke, cirinya nanti seperti apa bahwa Ibu itu berhasil menyampaikan pertanyaan berbobot ke coachnya? Cirinya itu adalah si coach itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Oke, baik. Nanti saya amati. Sekarang silakan Bu Tri dan Bu Ella melakukan coaching. Silakan. Oke, assalamualaikum Bu Ella. Waalaikumsalam Bu Tri. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Bu Tri gimana ini kabarnya? Alhamdulillah sehat lahir batin. Oh iya Bu, beberapa hari lalu Bu Ella menghubungi saya ya Bu ya? Iya Bu. Gimana Bu? Ada apa ini Bu? Ini Bu Tri, ini saya tuh apa ya? Ada keresahan gitu, ada keresahan atau semacam pemikiran yang sedikit mengganggu karena belum bisa saya selesaikan gitu ya. Jadi itu masalah di sekolah ya Bu ya? Iya Bu. Jadi saya tuh punya keinginan gitu loh Bu Tri, punya keinginan untuk mengembangkan kompetensi murid saya dalam hal budaya positif. Nah itu, tapi saya masih bingung bagaimana caranya gitu loh Bu Tri. Jadi saya ingin mungkin dengan berdiskusi dengan Bu Tri, saya bisa mendapat pencerahan gitu.
Selama ini budaya positif di sekolah Bu Ella sudah berkembang belum ya? Lumayan sih Bu, lumayan sudah berkembang, tapi saya ingin itu lebih meningkat lagi gitu. Belum menerapkan budaya positif, nah itu ingin saya tingkatkan gitu Bu. Kalau di sekolah Bu Ella, dari beberapa budaya positif itu yang sudah menonjol di bagian mana Bu? Nah kalau di sekolah saya itu budaya positif dalam hal keimanan dan ketakwaan itu sudah cukup baik Bu, tapi tentu masih ada beberapa catatan ya, misalnya ada anak yang sholatnya masih suka terlambat gitu kan Bu, kemudian dalam hal adab-adab gitu itu juga saya ingin meningkatkan gitu kan, misalnya adab kepada guru, kemudian dalam pertemanan gitu kan masih ada yang kurang menghargai teman, kadang malah ada yang membuli, nah seperti itu. Kemudian juga budaya positif tentang adab terhadap lingkungan Bu, ini kan masih ada yang enggan untuk sadar tentang kebersihan lingkungan, masih suka buang sampah sembarangan, atau kemudian misalnya ada sampah berceceran tuh belum mau berinisiatif untuk mengambil gitu loh Bu. Nah itu yang ingin saya tingkatkan. Gitu. Kira-kira di sekolah Bu Ella itu ada berapa persen siswa yang masih kurang kesadaran terhadap lingkungan Bu? Ya kalau dibuat persentase sih nggak banyak sih Bu, paling 10% gitu. Nah harapan saya kan ini Bu, harapannya bisa lebih sedikit lagi gitu ya, misalnya sampai mencapai 95% mungkin atau 99%. Nah itu yang saya ingin meningkatkan kompetensinya sampai seperti itu. Oh begitu. Terus langkah-langkah apa yang akan Bu Ella lakukan untuk meningkatkan kembali budaya positif di sekolah Ibu? Saya kepikiran sih Bu, apa mungkin anak-anak itu karena sifatnya berupa aturan, kemudian mungkin ada hukuman. Nah itu apakah itu yang membuat mereka kemudian tidak mengikuti, justru itu yang saya khawatirkan. Nah saya ingin anak-anak itu memunculkan motivasi dari dalam dirinya untuk melakukan budaya positif. Mungkin dengan dari peraturan itu mungkin bisa dibuat apa ya, misalnya dengan kesepakatan mungkin ya Bu, atau menjadi sebuah keyakinan kelas. Adakah tindakan khusus kepada anak-anak yang mereka itu tidak taat kepada peraturan Bu, sehingganya mereka itu jera terhadap perbuatan melanggar tersebut? Nah kalau selama ini ada sih Bu, ada punishment gitu, misalnya untuk yang datang terlambat itu diminta untuk membersihkan halaman, atau kemudian diminta keliling lapangan. Nah tapi menurut saya kok itu ini ya tidak membuat mereka jera Bu gitu. Jadi anak-anak itu kan mereka itu sadar sih Bu, sadar tentang budaya positif, kemudian dengan penuh kesadaran itu melaksanakan itu, dan saya pikir tidak perlu ada punishment gitu Bu. Menurut Bu Ella nih, cara apa lagi yang anak-anak itu benar-benar bisa melakukan budaya positif tanpa harus adanya paksaan Bu? Nah itu mungkin dengan peningkatan pembiasaan ya Bu, pembiasaan tapi masih perlu pendampingan gitu ya, masih perlu pendampingan dari Bapak Ibu guru, kemudian juga tentunya keteladanan dari Bapak Ibu guru. Karena anak tingkat SMP itu menurut saya masih perlu banyak didampingi, belum begitu dewasa gitu kan. Jadi
menurut saya meningkatkan pembiasaan dengan pendampingan, apalagi ya mungkin juga guru-guru ya harus terlibat gitu loh, terlibat mendampingi anak-anak, misalnya memberikan contoh dalam hal kebersihan lingkungan, atau kemudian bersikap ramah kepada anak-anak gitu. Mungkin itu yang tergambar dari saya itu Bu, seperti itu. Oh, apakah itu sudah berjalan Ibu? Kalau untuk pembiasaan sudah Bu, tapi sepertinya masih perlu ditingkatkan. Jadi sepertinya saya harus banyak melibatkan guru lagi nih, mengajak teman-teman untuk berpartisipasi dalam upaya pembiasaan budaya positif ini. Begitu. Jadi rencana Bu Ella ini untuk meningkatkan budaya positif adalah dengan cara mengajak rekan-rekan sejawat untuk melaksanakan budaya positif itu gitu ya Bu ya maksudnya? Iya Bu. Kira-kira kapan Bu Ella akan melakukan kegiatan budaya positif bersama rekan sejawat Bu? Saya pikir secepatnya ya Bu, karena kayaknya lebih cepat lebih baik, dan saya pengennya dalam waktu 1 atau 2 minggu itu sudah ada perubahan ke arah yang lebih baik gitu dari sikap positif anak-anak didik kami. Oke. Berarti dari cerita atau permasalahan yang Bu Ella hadapi tadi, yang pertama yaitu adalah budaya positif keimanan dan ketakwaan, begitu ya Bu ya? Ya, dengan ini juga Bu, dengan apa namanya? Dengan kebersihan lingkungan ya? Ya, kepedulian terhadap lingkungan. Iya betul. Terus kalau untuk keimanan dan ketakwaannya itu dengan cara apa Ibu bisa menjadi suri teladan bagi anak-anak Ibu? Dengan keteladanan, yang jelas ketika waktunya sholat gitu ya Bu, waktunya sholat, Bapak Ibu guru tentu harus memberikan contoh, segera datang ke masjid gitu. Itu dengan keteladanan. Kemudian kayaknya saya pikir juga perlu melibatkan anak-anak Bu, anak-anak yang mereka sudah disiplin gitu ya, kemudian supaya ikut menyemangati teman-temannya gitu. Oke, berarti permasalahan Bu Ella sudah ketemu solusinya ya Bu. Yang pertama yaitu tadi dengan keteladanan, yang kedua itu yang tentang budaya positif menjaga lingkungan itu juga dengan kerjasama seluruh dewan guru ya Bu, beserta anak-anak untuk menerapkan atau meningkatkan kembali kebersihan di lingkungan sekolah Ibu, begitu ya? Dan itu insya Allah akan dilaksanakan 1-2 minggu ke depan, begitu ya? Iya Bu, nah nanti harapan saya anak-anak itu termotivasi dari dalam dirinya. Saya ingin anak-anak kami itu punya keyakinan gitu. Jadi kita mencoba menghilangkan yang memberatkan gitu, atau kemudian yang buat tidak nyaman, misalnya kayak peraturan itu mungkin saya pikir perlu diubah untuk menjadi sebuah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah gitu Bu. Oke, berarti 1 atau 2 minggu ke depan saya akan kembali menghubungi Bu Ella untuk melihat hasil dari apa yang Ibu sampaikan malam ini, begitu Bu? Baik Bu, iya Bu, siap. Oke, terima kasih. Selamat malam Bu Ella. Terima kasih Bu Tri, selamat malam. Oke, terima kasih Bu Tri sama Bu Siti Rohela ya. Saya saat menjadi pengamat antara coachingnya Bu Tri dengan Bu Ella, yang pertama untuk Bu Tri presentnya sudah ada ya,
memperhatikan dan mendengarkan ya, mengajukan pertanyaan berbobotnya sudah muncul sampai akhirnya timbul aksi nyata untuk menumbuhkan budaya positif di sekolahnya Bu Ella. Tapi ada catatan dari saya, Bu Tri sebagai coach masih menggunakan kata-kata kira-kira. Nah, sepertinya kata kira-kira itu sebaiknya diganti dengan kata yang pasti atau itu dihilangkan. Karena seperti yang kita belajar di elaborasi tadi, kan dibahas itu kemarin juga Bu Elpina mewanti-wanti. Masih ingat nggak? Iya, tapi karena kebiasaan Pak ya, jadi Ya, masih ingat sebenarnya kalau kayak gini, tapi agak susah itu aja dihilangkan. catatannya. Kira-kiranya dihilangkan. Jadi kalimatnya kalimat pasti. Untuk Bu Ella, ya udah Oke, bisa ini. Itu aja catatan dari saya. Semoga kita kedepannya bertiga bisa bisa menghilangkan kata-kata itu. Udah kemampuan yang lainnya sudah semua muncul ya. Kemampuan memunculkan kalimat pertanyaan berbobot sudah. Cuman kira-kira itu ada 2 kali saya dengar. Itu catatan dari saya sebagai pengamat untuk Bu Tri. Nah, selanjutnya ini sesi yang terakhir ya. Jadi saya Ya, sebagai coach, Bu Ella sebagai coach, saya Bu Tri sebagai pengamat. Mm-mm. Silahkan Bu Tri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Astagfirullah. Ya, selamat. Oke, ulangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Pak Nengah dan Bu Ella ya. Bu Tri. Malam Bu Tri. Oke, kira-kira sudah siap ya Bu untuk jadi coach dan coachi ya, Pak Nengah? Bu Tri. Oke, saya di sini hanya sebagai pengamat ya. Saya tidak ikut berbicara, saya hanya mengamati Bu Ella dan Pak Nengah lalu mencatatnya dan akan saya sampaikan di akhir nanti. Oke, boleh dimulai Bu Ella, silahkan. Baik Bu, terima kasih. Selamat malam Pak Nengah. Bu Ella. Gimana kabarnya Pak? Sehat Bu Ella. Sehat ya, alhamdulillah. Ini kemarin nge-WA nih katanya ada yang mau dibicarakan. Ini mau ngomongin apa Ya nih? Bu, kemarin itu saya hampir stres Bu. Entah ke siapa saya mau diskusi tentang permasalahan yang saya hadapi. Nah gini Bu, sekarang itu kan di abad 21 itu saya sebagai guru itu tantangannya luar biasa Bu. Maksudnya luar biasa dalam apa? Menumbuhkan minat belajar siswa itu agar dia tertarik dengan pelajaran kita. Jadi dia di kelas itu tidak hanya ya lemes lah begitu kita masuk kelas, wajahnya itu wajah lesu, sedih, lemah, nggak ada semangat, nggak ada gairah belajar itu Bu. Itu tuh satu bingung bagaimana sih solusinya. Jadi di semester ganjil ini saya melihatnya hampir 99% begitu. Wajah cerianya itu tidak ada. Gitu. Oh, jadi Pak Nengah ingin berdiskusi tentang murid-murid Bapak yang kayaknya kurang semangat ya Pak ya dalam belajar ya Pak ya. Dia biar semangat gitu. Iya. Ini kalau selama ini apa yang sudah Pak Nengah lakukan dalam proses pembelajaran? Bisa diceritakan? Oke, Bu Ella. Jadi selama ini ya dari awal semester itu ya, seperti biasa membuat kesepakatan kelas ya, KKM-nya berapa, terus pada saat belajar itu saya itu metodenya sama Bu. Jadi saya masuk kelas itu nulis di papan tulis ya. Setelah selesai, anak-anak saya suruh nyatet. Setelah itu saya kasih soal, 5 soal. Saya suruh anak mengerjakan. Jika tidak selesai, maka itu akan dibawa ke rumah. Dan terus begitu Bu. Nah, yang saya lakukan itu
di pertemuan berikutnya ya mereka kurang bersemangat. Pak Nengah sudah menyadari itu Ya, ya? itu di hari-hari ini. Di bulan Juli, di bulan Agustus, September, nah Oktober. Nah, di Oktober tuh udah ini puncaknya. Saya tahunya itu setelah pembelajaran diferensiasi. Saya saya Ya. rubah belajarnya, kok wajahnya lebih cerah gitu, lebih semangat anak-anak gitu. Baik, baik, baik. Jadi ini Pak Nengah sudah mulai menemukan ide untuk melakukan pembelajaran diferensiasi. Nah, pembelajaran diferensiasi apa yang sudah Pak Nengah terapkan atau yang ingin Pak Nengah terapkan untuk Nah anak-anak? itu Bu, saya ketahuannya begitu. Kan kemarin tuh di pertemuan terakhir sebelum ulangan semester tuh, saya mencoba mempelajari apa? Menggunakan pembelajaran diferensiasi. Saya meminta anak-anak bekerja dalam kelompok. Itu temanya tentang Mm-mm, radiasi gelombang elektromagnetik. Saya bagi mereka dalam mm-mm, kelompok. Saya kasih kebebasan ke anak-anak untuk membuat produk, jadi berdiferensi produk, boleh dalam bentuk poster, mm-mm, boleh dalam bentuk video, boleh dalam bentuk mm-mm. PPT. Nah, ternyata benar ada Oke. yang membuat PPT, ada yang membuat video. Dan itu mereka sangat Mm. antusias. Di awal saya kasih mereka pretest, mereka semua senang. Lagi itu mereka presentasi, lalu di akhir saya kasih kuis menggunakan aplikasi Quizzes itu Bu, yang online yang situ. Baik. Wah, di Mm-mm. akhir pembelajaran saya minta anak-anaknya refleksi dan mereka curhat. Ada yang nyampaikan, "Woi Pak, Iya, iya, pembelajaran seperti ini seneng Pak. Kalau cuma nulis nyatet soal kami pening katanya gitu." iya. Ah, ternyata dengan itu ya, dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, eh, apa kira-kira apa yang akan Pak Nengah lakukan selain melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi Oke. supaya anak-anak itu Nah, bersemangat gitu? saya juga sudah mulai belajar membuat video pembelajaran dengan menggunakan YouTube sendiri. Jadi tidak menggunakan YouTube orang, saya buat pelan-pelan sedikit-sedikit materi pelajarannya saya masukkan. Jadi anak-anak tuh bisa belajar blended learning lah. Kalau di sekolah tidak selesai, dia bisa buka YouTube saya gitu. Terus saya juga mulai membuat blog pribadi. Saya buat sekarang anak posting di situ materinya. Jadi anak-anak kalau ya lagi-lagi kalau di sekolah kurang waktunya nanti dia bisa buka. Dan itu mereka senang. Artinya mereka bisa belajarnya tidak kehabisan waktu. Baik, dari keadaan awal nih yang tadinya mungkin kurang semangat dengan pembelajaran yang monoton, kemudian sekarang mulai menggunakan pembelajaran diferensiasi, apa yang Pak Nengah bisa ambil kesimpulan atau kemudian meyakinkan Pak Nengah untuk melakukan Nah, dalam perubahan? hati saya, inilah yang paling cocok. Artinya, saya sebagai guru tidak boleh hanya seperti itu aja. Jadi kita anak harus keluar dari zona nyaman. Bu, jadi kita nggak boleh ngajar biasa-biasa aja. Jadi kita ini saya bilang sekarang kan abad 21, mau nggak mau suka tidak suka kita harus memanfaatkan teknologi. Jadi manfaatkan YouTube, manfaatkan blog, manfaatkan aplikasi-aplikasi belajar itu. Bahkan istilahnya TikTok pun bisa dipakai. Kan anak-anak itu memang dunianya, iya mereka tidak bisa lepas dari HP. Mau nggak mau kita harus ngasih materinya di HP mereka. Kalau kita kasih materi mereka di HP, pasti mereka mau membuka. Dan itu kelihatan waktu kuis itu. Mereka sudah melakukan refleksi diri. Seneng Pak gitu. Baik, ini kan baru dimulai ya. Nah, perubahan yang terjadi nih kalau dari awal sampai sekarang yang sudah Pak Nengah lakukan ini, menurut Pak Nengah berapa tingkat keberhasilannya lah atau berapa perubahan yang sudah terjadi? Kalau misalnya tadinya mungkin di awal Pak Nengah buat tentang 5 atau kemudian sekarang sudah menjadi berapa dan nanti ingin ditingkatkan menjadi Iya berapa betul. gitu. Oke baik Bu. Mungkin yang kemarin itu 3 atau 4 lah. Karena benar-benar mereka. Nah sekarang di akhir bisa menemukannya di November. Di November sudah Hmm. mulai meningkat. Nah rencana saya nanti di Januari di tahun ajaran baru semester Hmm. genap benar-benar full saya terapkan menggunakan
teknologi, Bu. Jadi saya menggunakan ya itulah aplikasi-aplikasi istilahnya Quizzes, Kahoot, YouTube atau Google Form. Pokoknya semua yang akun belajar ID ini kita ingin saya pakai gitu, Bu. Sepertinya anak-anak tertarik. Baik, kalau misalnya semangat anak-anak itu maksimal di angka 10, target Pak Nengah di semester depan berapa nih? Nanti Target yang saya dicapai. ingin anak itu tetap, Bu. Jadi dia tetap di angka itu ya, artinya udah full. Jadi anak-anak itu saya ingin merubah jadi yang selama ini hanya kurang semangat, istilahnya kurang gairah dalam belajar di kelas. Nah, saya ingin anak-anak itu antusias, istilahnya kangen dengan pelajaran fisika karena dengan metode belajarnya yang bervariasi dengan itu berdiferensiasi itu. Jadi di Januari saya ingin menerapkannya, Bu. Kalau boleh tahu indikatornya apa, Pak, ketika anak-anak itu terlihat antusiasnya atau terlihat semangatnya atau kemudian terlihat rasa rindunya untuk belajar fisika bersama Pak Nengah, ciri-cirinya atau Nah, indikatornya itu apa nih? sebelum saya menggunakan pembelajaran verifikasi itu ya yang semangat itu paling ranking 1, ranking 2, ranking 3-nya aja lah. Nah, begitu saya menggunakan ini, ya kan kuisis tuh pakai apa itu mereka semua semangat, oh semangat mereka, ayo Pak lagi Pak. Sampai waktunya itu kurang loh, Bu. Waktu biasanya 2 kali 45 menit itu lama, Bang. Itu sampai saya minta jam pelajarannya guru lain sampai 30 menit. Saking semangatnya, wah lagi Pak, ulang lagi Pak gitu. Wah, saya dalam hati, nah berarti ini metode yang cocok tuh ini berarti, cuman ya capek emang. Ya. Jadi nanti tidak hanya anak-anak yang pintar saja yang Ya, semangat, tapi semuanya iya. semangat gitu ya, Pak ya. Jadi gimana nih di akhir sesi nih Pak Nengah, apa yang ingin Pak Nengah harapkan di awal tadi, apakah sudah ketemu solusinya atau sudah Pak Nengah Ya Bu, dapatkan? udah ketemu Bu. Jadi kita kalau mau jadi guru luar biasa tuh harus keluar dari zona nyaman. Kita jangan biasa-biasa aja. Jadi kita harus ngikutin zaman, Bu. Jadi zaman sekarang zaman teknologi, kita pun harus melihat teknologi, gunakan itu, dan itu anak terbukti tertarik mereka. Karena mereka semua punya HP. Baik, itu menjadi komitmen Pak Nengah untuk Iya Bu, saya kedepannya ingin ya. rencananya di semester genap besok saya terapkan itu Bu. Baik, nanti boleh kita ketemu lagi untuk saya melihat ya Pak ya, komitmen Pak Nengah, kemudian melihat perkembangan anak-anak Pak Nengah itu seperti apa, Ya gitu Bu, ya Pak nanti ya. di semester depan saya hubungi lagi Bu Ella untuk diskusi tentang perkembangan yang kita bicarakan hari ini. Baik Pak Nengah, oke deh. Mungkin itu saja coaching hari ini ya Pak Oke, Nengah ya, oke, malam makasih Bu Ella atas ini. coachingnya. Mudah-mudahan Pak Nengah tercerahkan Oke, gitu makasih Bu ya. Ella atas Oh, coachingnya. baik, sampai ketemu lagi Oke, Pak sampai jumpa Nengah. di semester depan Bu. Selamat malam. Oke, terima kasih Bu Ella dan Pak Nengah ya Bu ya. Di sini saya mencatat beberapa hal yang akan saya sampaikan tentang proses praktek coaching model Tirta ya Bu ya. Nah, di sini saya sebagai pengamat sebenarnya sudah cukup bagus Bu. Cuma ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama yaitu coach telah menyampaikan tujuan coaching dengan baik, menyampaikan keterbukaan untuk bersama-sama mencari solusi ya. Yang kedua, pertanyaan yang diberikan sama coach itu dapat menggali potensi-potensi untuk coaching memunculkan alternatif solusi dari permasalahannya. Dan juga gaya bahasanya sangat enak didengar dan dipastikan sudah akan nyaman di telinga coach begitu ya Pak Iya, Nengah. betul. Oke. Yang ketiga, umpan balik yang disampaikan coach disampaikan dengan positif dan memberikan beberapa apresiasi dari beberapa bahasan solusi yang disampaikan oleh coach dan coaching ya. Dan yang terakhir, coachnya ini memberikan pertanyaan dan umpan balik dan coaching komitmen yang disampaikan oleh coach begitu. Cukup dari saya, Pak. Terima Oke, kasih saya Bu akhiri. Tin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. wabarakatuh.
Terima kasih. Salam dan bahagia. Tergerak, bergerak, menggerakkan.